Pasal 5, dosa dalam jemaat. Ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa. Ayat 1, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, lucunya begitu, saudara. Seringkali di dalam kerajaan Allah, orang yang lakukan dosa atau kejahatan atau hal yang jahat melebihi dari orang dunia. Iya kan, benar kan? Kadang lebih itu daripada orang dunia. Apa yang terjadi di sini? Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Nah, dengar baik-baik nih, saudara. Orang yang berzina seperti ini, apa perintah Paulus? Apa perintah Paulus? Jauhkan orang yang melakukan hal ini. Lihat ayat berikutnya. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama aku dengan kuasa roh Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan. Maaf ya, dosanya yang ayat 1 yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayah. Jadi dia bukan ibu kandungnya, tetapi mungkin istri kedua dari ayahnya, anak ini bersetubuh. Sebenarnya mama angkatnya lah kurang lebih. Nah, sekarang saya mau ajarkan apa perintah Paulus kepada jemaat atau pemimpin gereja. Gak apa-apalah, Tuhan belas kasihan. Itu kan namanya manusia jatuh dalam dosa gitu. Jauhkan, ekskomunikasi, maksudnya itu keluar dari gereja. Itu artinya. Berapa gereja yang lakukan hal itu? Kenapa Rasul Paulus begitu keras terhadap orang dosa seperti itu? Lihat, kamu ayat 6. Bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Berarti dosa yang kecil, yang tidak bukan kecil ya, dosa yang berat, tetapi kalau tidak dilakukan dengan benar akan mempengaruhi semua jemaat, seluruh jemaat. Kalau dosa itu tidak diutarakan, tidak bilang ini nggak boleh di depan jemaat, harus keluar. Artinya apa? Jemaat bilang, dia boleh ya, berarti gua nggak apa-apa dong. Udah deh, kedagingan manusia, lu juga, gue juga, sama-sama lakukan. Seluruhnya bisa rusak. Itu masalahnya. Bagi Rasul Paulus, dia nggak takut apakah jemaat itu hilang 1-2 jemaat, dia nggak takut. Yang penting adalah tubuh Kristus itu kudus, tidak beragi. Jangan sampai dipengaruhi semuanya tuh jadi dosa semuanya. Dikatakan seluruhnya jadi kena ragi. Harus dikeluarkan. Harus tidak dilayani, bukannya karena kita nggak belas kasihan, karena dia harus mengerti ini adalah salah dan salah ada konsekuennya. Tetapi saya kasih tahu di 2 Korintus, ternyata pemimpin Korintus lakukan, tapi orang ini bertobat. Dan waktu orang ini bertobat, dengar, waktu orang ini bertobat, Rasul Paulus rangkul dia kembali. Ini dia bedanya ya. Dia bertobat dengan sedih, dia dikatakan sangat remuk, dia bertobat, dan Rasul Paulus menerima dia kembali. Lihat ayat 9 sampai 13. Saudara dengar, kalau saudara mau ngerti kekudusan, lihat di sini. Ini ada contoh yang baik. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang pikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara seiman. Itu maksudnya. Yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Orang yang demikian janganlah kamu sekali makan bersama-sama. Berarti orang berapa? Orang gereja, orang yang percaya Tuhan tapi hidupnya nggak bener. Jangan makan pun bersama mereka, jangan bergaul. Ini perintah Rasul. Kenapa Rasul mau lakukan demikian? Supaya kita tidak dicemarkan. Kejam atau enggak?
Jahat nggak berarti? Bener atau salah sih? Si Tika udah bingung aja. Kebudayaan Jawa nggak begitu Pak, kan bisa bertobat lagi. Kalau saudara ketemu gitu kira-kira gimana? Ikuti perintah Tuhan atau kan di Indonesia beda? Ngerti nggak kira-kira? Tuh dalam kekudusan, makan pun nggak bersama-sama. Bukan berarti kita marah ya, tetapi kita pisahkan diri. Bukan kita berarti, wah gue nggak kudus, gue nggak mau sama lu lah. Bukan begitu, maksudnya ya kita jaga jarak. Kalau orang itu nggak ngerti, misalnya dia tuh sebenarnya salah, mungkin gerejanya ngajarkan, kita boleh kasih tahu, bro atau dek ini begini, kamu nggak boleh, itu dosa, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus bertobat. Nah kalau dia bertobat kita terima, iya kan, Tuhan juga terima. Tapi bertobatnya harus genuine, benar-benar ada buah pertobatan, bukan tobat besok lakukan yang sama, itu mah bukan tobat. Terus seminggu lagi jatuh lagi yang sama, itu bukan tobat, itu sandiwara. Harus benar, kita lihat, wah dia sangat menyesali, dia benar-benar tidak mau, itu tobat yang sejati, dan dia usaha tidak mau jatuh lagi dalam dosa. Itu benar sikap begitu, dan ada kerendahan hatinya, keremukan hatinya, itu kelihatan saudara. Tapi kalau masih anggap dirinya benar, gua mau Tuhan kok belas kasihan, nah itu udah sikapnya itu tidak menunjukkan suatu pertobatan. Dan kenapa Rasul Paulus sekarang biarlah kasih setan supaya dia mati, supaya selamat? Maksudnya dosa itu masih belum lebih lagi. Kalau dia mati mungkin masih selamat gitu, istilah Tuhan masih ada belas kasihan. Tapi tentunya sangat bahaya. Kan Rasul Paulus kasih kesempatan, cuman ya dikasih ngomong, lu kalau nggak bertobat nggak bisa Tuhan. Jadi gini saudara, menghadapi keluarga bukannya kita benci. Ini sikap ini penting nih ya. Bukan kita benci. Ini ingat sekali, bukan kita tuh bencikan dia, lu dosa, atau meremehkan, salah, sikap begini salah. Tetapi tegas, tetap ada kasih. Itu beda. Lu nggak boleh gini, kan ini nggak berkenan, lu nggak bisa bergaul sama lu, soalnya lu lakukan gini. Kita kan berbeda roh kita. Nah, kalau lu lakukan gini ya mau nggak mau gue nggak bisa terlalu dekat. Bukan karena gue nggak mau, tapi lu berbuat dosa, lu berkenan, hati gue nggak damai. Jadi kita nyatakan kebenaran dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan mengharapkan dia tuh bisa bertobat. Ini penting, ini yang praktis nih, yang kita ajarkan Korintus ini justru yang praktis-praktisnya, ya kan? Yang saudara akan hadapi setiap hari dan sebagainya. Gimana kita hadapi orang seperti ini? Saudara seiman, ya orang dunia, Rasul Paulus katakan, itu mah udah nggak usah kita bicarakan. Justru orang dunia yang kita bicarakan. Jadi orang Kristen yang kita bicarakan. Ya ayat 13 dikatakan, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Lihat kan, usirlah orang yang jahat dari. Makanya gereja yang digambarkan di Alkitab dengan gereja sekarang tuh bedanya bukan main. Di gereja di Alkitab adalah gereja yang tidak kompromi, gereja yang mengasihi jiwa, tetapi bukan gereja yang kompromi. Gereja yang tentu mau jiwa bertambah-tambah, tapi bukan berarti yang berkompromi. Dia bertumbuh biar Tuhan yang menambah, tetapi tetap gereja harus jaga kekudusan. Orang yang salah boleh dikasih kesempatan, seperti tadi Maria katakan, berapa 6 bulan dikasih. Sampai orang itu bilang aku nggak bisa, nggak mau, ya udah. Berarti nggak ada lagi. Dia cari gereja lain. Itu namanya ekskomunikasi secara halus. Dia jangan datang. Nah pemimpin seperti itu luar biasa. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Itu gereja luar biasa. Saya tahu jarang sih gereja. Saya kasih tahu satu hal ya saudara. Yang saya tahu kenapa hamba Tuhan jatuh dan dianya kena serangan dosa seksual yang seperti saya katakan, dia bilang istrinya akan mati sedangkan dia bercabul dengan wanita lain. Karena waktu ada jemaat pemimpin penatua yang jatuh dalam dosa seperti itu punya istri 2, hamba Tuhannya nggak tegur secara buka. Waktu kita kompromi, dosa yang sama akan menyerang kita.